Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon menandatangani petisi penolakan pendirian gereja. Padahal sebetulnya masyarakat desa bersama aparat desa di desa yang bersangkutan sudah menyetujuinya. Dan ini dilakukan sang wali kota dan wakil bersama sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat muslim. Di sana tempat diskotik bebas berdiri, tempat pijat plus-plus banyak marah, sedangkan gereja ditolak. Ini perbuatan yang sangat memalukan, yang menunjukkan bahwasanya Islam bersifat arogan, bersikap ekstrim. Mengapa masih ada sekelompok muslim yang kayaknya kok sentimen banget dengan agama Kristen, kayaknya sentimen banget dengan gereja? Apa sih yang membuat kita menjadi iri? Apa sih yang membuat kita menjadi benci? Bagaimana jadinya kalau kita umat muslim ketika mau bangun masjid dilarang misalnya, ketika mau beribadah ke masjid dilarang? Apa rasanya? Kan sakit bagi kita semua. Majelis Ulama Indonesia melarang umat Kristiani untuk membangun gereja. Apabila ajaran yang datang dari Tuhan, saudaraku, itu tidak mungkin ajaran itu mengganggu ketertiban orang di luar golongannya. Bagaimana gereja-gereja saat ini banyak dihambat, bahkan ada yang dibakar. Mereka ingin membatasi ibadah kita sebenarnya. Tetapi percayalah, mereka tidak akan bisa membatasi iman kekristenan. Semakin mereka menghalang-halangi, maka akan semakin kelihatan bagaimana ajaran mereka yang katanya rahmatan lil alamin. Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik. Tapi kalau Islam ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah yang ada di Cilegon adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Pertanyaan saya, kenapa tempat wisata yang mana ada orang luar negeri datang untuk kawin di situ, nikah siri, itu nggak ditandatangani petisi untuk dilarang? Kenapa tempat ibadah, tempat dimana mencari Tuhan justru dilarang? Iya kan? Ya, tapi ya nggak ngerti lah cara berpikirnya orang-orang ini gimana. Kenapa yang diatur cuman agama non-muslim? Kenapa yang Islam nggak diatur? Kenapa kalau masjid nggak diatur? Tetapi kenapa kalau gereja dan lain-lain diatur? Tapi sekali lagi kasus semacam ini sangat-sangat banyak. Berhenti untuk menolak pendirian gereja. Ada beberapa tempat juga di Indonesia ini yang terjadi penolakan pembangunan gereja. Tapi ini menjadi luar biasa karena wali kotanya ikut tanda tangan. Nah, kalau sekarang tiba-tiba ada banyak ustadz yang mengatakan jangan dekat-dekat dengan kaum kafir, dengan orang Kristen. Kenapa ada ustadz yang mengajak untuk bermusuhan? Padahal ini udah bukan zamannya gitu. Menurut saya permasalahan di Indonesia ini akan sama saja dari beberapa tahun sebelumnya dan yang akan datang itu akan sama saja gitu ya. Akan terus ada selama ustadz-ustadz yang mempromosikan atau berceramah berdakwah hanya dari sisi peperangan saja. Ya, kita nggak akan selesai dengan isu intoleran dan penolakan-penolakan gereja yang seperti ini. Saya selalu heran kalau ada kelompok yang menolak berdirinya rumah ibadah. Mereka ini ketakutan imannya goyah ya. Wali kota dari Partai Berkarya dan wakilnya dari PKS itu menolak memberi izin pembangunan gereja bareng-bareng dengan ormas intoleran. Ternyata mereka itu takut banget sama salib yang di gereja itu. Apa di kota Cilegon ini banyak makhluk berjenis vampir dan juga Dracula? Kok takut banget kalau ada gereja? Tak intoleran rumah ibadah tapi sangat toleran dengan rumah pijat plus. Lokasi pangkalan para PSK di kota Cilegon itu cukup banyak dan meluas. Ada berita yang menyebut di kota Cilegon dalam satu RT aja
itu ada 6 diskotik. Di Cilegon sepertinya memang mau usaha apa saja bebas. Yang nggak bebas kan yaitu tadi, bangun gereja. Penolakan pembangunan gereja memang bukan berita baru di Cilegon. Masyarakat Cilegon, Banten harus malu. Wali kota Cilegon harus malu. Ustadz, Kiai, ulama Cilegon harus malu. Mereka harus malu karena menolak pembangunan gereja di kota itu. Sampai saat ini pun upaya Menteri Agama pun tak banyak membawa hasil. Nah, seperti di Cilegon ini lucu. Dia bilang katanya ini adalah kota ulama. Prut! Kenapa kok alergi, gatal, kemeriang melihat adanya gereja ya? Lucu saya. Kalau orang lihat salib lalu gemetar, memang kita setan apa? Pernah nggak kita bangun masjid, kemudian kita minta izin ke lingkungan sekitar kita? Nih, saya bisa yakinkan. Kenapa? Arogansi kita. Karena mentang-mentang mayoritas seenak udele. Di Bali saja gereja boleh kok. Bali itu mayoritasnya Hindu di sana. Gereja ada, masjid ada. Jujur saya muak. Intoleransi mulai berkembang, masyarakat sudah mulai terpapar, pemerintah daerah diam saja, aparat keamanan juga sama saja. Hampir 10% warga Cilegon beragama Kristen. Nggak sedikit pun ada kewibawaan dari wali kota dan wakilnya dalam menolak tekanan ormas-ormas itu. Karena kalau masalah Cilegon ini meluas, maka di daerah-daerah di mana yang Muslim menjadi minoritas, bisa saja dikeluarkan larangan mendirikan masjid sebagai balasan, dan ini tentu akan menimbulkan perselisihan yang apinya bisa membesar. Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Evorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran. Di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota, dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini. Karena di bawah sudah beres semua, izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, suruh tertahan di atas. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Tadi saya sampaikan itu. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Cilegon adalah salah satu wajah paling kelam mengenai toleransi beragama. Di Cilegon mungkin membangun tempat karaoke lebih mudah ketimbang membangun gereja. Menjalankan tempat maksiat barangkali lebih mudah. Kenapa? Karena di Cilegon memang tidak ada satu gereja pun yang diizinkan berdiri. Kenapa wali kota Cilegon malah kok jadi pengecut kayak gitu? Menandatangani petisi untuk menolak pembangunan gereja. Bukan cuma wali kota, wakil wali kotanya juga ikut-ikutan. Majelis Ulama Indonesia aktif menolak pendirian gereja di Cilegon. Tidak ada alasan untuk mendengarkan teriakan gerombolan-gerombolan yang seperti Dracula takut sama salib. Lagi viral gereja ditolak ormas ala-ala gurun di kota Cilegon. Menolak dan melarang pembangunan gereja. Gereja ditolak, ibadah Kristen ditolak. Anehnya gimana? Sudah biasa, sudah jadi jadwal rutin tiap tahun di negeri ini. Ini Maret 2022 kebaktian dilarang di kota Bandung. Ini Desember 2021 ibadah Natal dibubarin di Lampung. Matiin dulu. Ini September 2020 umat Kristen ibadah dipasangin lagu keras-keras sama warga. Nih, speaker nih. Saya bisa tunjukin jejak digital umat minoritas dilarang ibadah itu sudah tradisi setiap tahun. Bukan masalah ibadah itu kagak boleh. Jadi yang bilang tidak ada masalah dengan toleransi di negeri ini, itu pasti otaknya yang bermasalah. Gilanya lagi, masih ada yang kampanye melawan Islamofobia dan percaya di Indonesia ada Islamofobia. Biadab sekali mereka memutarbalikan fakta, padahal yang jelas-jelas ada di Indonesia itu Kristenofobia. Fakta. Orang bilang tuh di Indonesia ada Islamofobia, nggak ada. Kalau negara nggak ada. Minta jadi menteri kasih. Di mana fobinya? Bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu kelakuannya. Wah itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu nggak tahu ya, saya bilang.
Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 3. Ada lagi? Nah, kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Nggak usah pakai dalil-dalil, kalau nggak hafal malah salah. Itu kan banyak tuh di TV itu, dalil-dalil salah. Akhirnya orang yang semula percaya jadi nggak percaya, orangnya nggak ngerti pada apa yang dibaca. Wah, ini berdebat harus khalifah dan nggak ngerti artinya khalifah, nggak ngerti artinya khilafah. Mau berdebat. Wah, pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan. Orang dihajar, dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan. Sambil teriak Allahu Akbar. Aneh mau laporkan Nandar Yonatan. Pernah tahu nama itu? Cari tahu di YouTube. Itu tukang provokasi agama itu. Nandar Yonatan, ya kan, provokator agama tuh, penista agama tuh sesungguhnya. Juga ngajak-ngajak orang diskusi agama, berdebat, terus saling menghina, saling merusak satu agama, dihina, agamanya dihina gitu. Semua siapapun juga yang menghina agama, saya laporkan polisi, ya kan. Jadi kalau ada orang agamanya Kristen menghina agama Islam, saya laporkan polisi. Kemudian kalau ada agamanya Islam menghina agamanya Kristen di YouTube, saya laporkan polisi. Jadi nggak ada lagi perdebatan agama tentang agama di YouTube yang sifatnya saling menjatuhkan. Oke? Nandar Yonatan, ya kan? Jadi dicatat tuh. Abdul Somad pernah mengatakan bahwa ada jin kafir di dalam salib dan melucu di hadapan jamaahnya seolah-olah ia lupa ke sebelah mana kepala patung salib itu terkulai. Mereka menista agama dan mazhab lain. Intinya mereka mengajarkan kebencian dan permusuhan kepada agama atau mazhab yang mereka anggap berseberangan dengan mereka, baik dengan cara mengolok-olok simbol maupun dengan mengatakan hal-hal yang buruk terhadap agama atau mazhab lain itu. Akhir-akhir ini kita makin sering melihat ustadz dan pendakwah menghina agama lain tersebut, agama Kristen gitu ya. Ini seperti dilakukan Ustadz Abdul Somad yang bilang bahwa ada di salib itu, ada di balik salib itu ada jin kafir. Bukan hanya melecehkan Tuhan, tapi melecehkan salib seperti yang dilakukan oleh Abdul Somad gitu misalnya. Kemudian melecehkan agamanya, melecehkan ajaran agama, melecehkan Yesus dan seterusnya, melecehkan gereja dan seterusnya. Tidak mau agama Islam dilecehkan, jangan memaki-maki Tuhan agama lain, jangan melecehkan keyakinan agama lain. Menguatnya gagasan bahwa Islam memang memerintahkan umatnya untuk memerangi kaum kafir agar Islam terselamatkan. Dan kaum kafir itu berarti mereka yang menentang hukum Allah. Keyakinan semacam itu ada di kepala banyak muslim, bukan cuma 1-2 orang, bahwa wajib hukumnya untuk memerangi kaum kafir. Ingat kasus Ahok pada 2016? Ajaran Islam yang terus disebarkan, dikembangkan, ditanamkan oleh kalangan yang memang percaya bahwa Islam sesungguhnya memang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan jalan Allah dengan memerangi musuh-musuh Islam termasuk umat Kristen. Ajaran Islam jelas berperan dalam rangkaian kejahatan kemanusiaan ini. Islam menyebabkan terorisme. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya, dia non-muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi viral video ceramah Habib Muhammad bin Anis Syahab. Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita kepada Allah. Katanya, masa iya jalan-jalan dengan teman non-muslim bisa menggerus iman? Ah, masa sih Bib?
Segitu lemahnya iman sampai bisa tergerus hanya karena berteman dengan non-muslim? Makanya saya tanya, ini iman, keyakinan, apa pagar pembatas di Stadion JIS yang mudah roboh itu? Bib bin Anis coba, mobilnya apa? Mitsubishi Pajero Sport. Itu bikinan mana? Jepang. Yang bikin agamanya apa? Bukan Islam kan? Apa masa waktu Bib bin Anis naik mobil itu punya pikiran, wah, mobil ini dibikin oleh orang non-Islam. Mereka baik dan canggih sekali. Ini orang-orang Islam kok nggak ada yang bikin mobil. Duh, keimanan Islam saya tergerus nih. Mosok gitu cara mikirnya. Terus waktu pakai HP itu merasa imannya tergerus. Karena yang bikin bukan orang-orang Islam. Ini benar-benar lucu dan konyol. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Sobat itu tidak Pancasilais. Kenapa? Dalam Pancasila ini mengaku ada lebih dari satu agama. Begitu dia menghina salib, berarti Anda tidak Pancasilais. Mengatakan salib itu tempat jin. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka, simbol kesembahan mereka. Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja, Pak Somad? Harusnya Anda itu diproses di polisian, Pak Somad. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Coba kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin, pasti umat Islam marah. Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Begitu ditangkap, ketakutan. Begitu ditangkap, ciut. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh dicuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu atau goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Rahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan Ibu sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana?
Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Muslim ini ampun-ampunan lah. Coba ditantang dia. Si Somad itu. Kenapa nggak dia yang jihad? Si Habib Rizik, kenapa dia yang nggak jihad? Ya yang Waloni, jihad lah dia. Mau dia jihad. Mau ditangkap aja udah nangis-nangis. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Wali kota dan wakil wali kota Cilegon menandatangani petisi penolakan pendirian gereja. Padahal sebetulnya masyarakat desa bersama aparat desa di desa yang bersangkutan sudah menyetujuinya. Dan ini dilakukan sang wali kota dan wakil bersama sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat muslim. Saya cuma ingin menegaskan ini perbuatan yang sangat memalukan. Mengapa saya katakan sangat memalukan? Ini memalukan bagi negara. Karena yang menandatangani petisi ini bukan orang sembarangan, yakni penyelenggara negara. Wali kota dan wakil wali kota yang dipilih oleh rakyat. Ini kan betul-betul memalukan bagi sebuah negara demokrasi, negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang menunjukkan bahwasanya Islam bersifat arogan, bersikap ekstrim,
Seolah-olah dia ingin hidup sendiri dan tidak bisa mengayomi agama lain. Dan kurang lebih bisa saya katakan juga ini bentuk penistaan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Karena mereka mengatasnamakan agama untuk menandatangani petisi tersebut. Yang mengaku Muslim, yang mengatasnamakan Islam, kemudian anti keberagaman, anti terhadap agama Nasrani, anti terhadap agama Kristen, mereka telah membajak agama. Dari mana mereka mendapatkan dalil menjadi antipati dengan gereja atau umat beragama Kristiani? Lagi pula saya ingin coba kita berpikir sederhana dulu. Mengapa kita patut mempertanyakan ini? Kasih tanda tanya yang banyak. Mengapa masih ada sekelompok Muslim yang kayaknya kok sentimen banget dengan agama Kristen, sentimen banget dengan agama Nasrani, agama Katolik, kayaknya sentimen banget dengan gereja? Apa sih yang membuat kita menjadi iri? Apa sih yang membuat kita menjadi benci? Oh, kita sama-sama umat beragama. Kita sudah punya kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Cobalah kita berpikirnya normal. Seandainya kita tinggal di negara yang minoritas Muslim, tapi mayoritas kemudian non-Muslim. Bagaimana jadinya kalau kita umat Muslim, ketika mau bangun masjid dilarang misalnya, ketika mau beribadah ke masjid dilarang, apa rasanya? Kan sakit bagi kita semua. Coba bayangkan, saya agak heran gitu, menggelitik saya baca, ini bacaan saya saja sebetulnya. Katanya di sana tempat diskotik bebas berdiri, tempat pijat plus-plus banyak marah, sedangkan gereja ditolak. Kemudian yang berikutnya, entah kan gereja itu tempat ibadah, tempat umat memuji Tuhannya, bukan tempat maksiat kan? Saya jadi ingat dengan perkataan Gus Dur. Kata Gus Dur, saya tidak cemas ketika di sebelah rumah saya ada gereja. Karena gereja itu tempat orang memuji Tuhannya. Saya cemas, kata Gus Dur, kalau di samping rumah saya ada diskotiknya. Karena kalau di samping rumah kita ada diskotiknya, tempat maksiat, ya jangan-jangan kita pengen jajal ke sana. Enggak, kita anak-anak yang pengen jajal masuk ke sana. Ada mubalik yang tampil sok berani. Saya katakan sok berani. Berani tapi salah menurut saya. Sok berani menghina agama lain. Menghina Tuhan agama lain. Ada kesan, dia mau ustadznya hebat, ustadznya pemberani, menghina agama lain, mendiskreditkan agama lain. Itu bukan berani, saya katakan. Itu namanya bias-bias identitas. Mulai sekarang, jika ada orang yang secara arogan mengatasnamakan Islam, lalu kemudian mendiskreditkan agama lain, sebetulnya dia sedang menista ajaran Islam itu sendiri. Teruntuk ulama Banten, saya mau bertanya nih. Saya juga orang Banten, saya juga beragama Islam. Saya ingin bertanya, kenapa di sana dilarang membangun gereja? Ya, emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Ya, jadi Indonesia itu bukan agama Islam. Ya, jadi jangan seenak jidatnya kalian melarang umat Kristen untuk membangun gereja. Tidak ada, kalau bagi saya tidak ada dampak apapun, ya. Karena di Indonesia ini negara NKRI, negara kesatuan, ya. Agama apapun ada di Indonesia. Jadi kenapa kalian melarang untuk pembangunan gereja? Gereja itu tempat orang beribadah, tempat orang suci, ya. Jadi fungsinya sama juga dengan masjid gitu, tempat kita sholat gitulah, ya. Apalah tangkapan kalian kalau kayak gini? Masa bangun gereja nggak boleh? Orang Kristen mau sembahyang di mana? Gitu. Sedangkan di Indonesia ini bukan orang Islam doang. Kita tuh negara NKRI, udah diatur di Undang-Undang 45, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan. Mereka juga sembahyang itu, orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik, ya. Paling berisik di lingkungannya sekitar, di gerejanya doang. Tapi kalau Islam, ya, berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa, ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya, ya.
Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Kita melihat dan mendengar informasi di mana saudara kita di Cilegon tidak bisa membangun tempat ibadah, tidak bisa membangun gereja karena oleh pihak Majelis Ulama Indonesia melarang umat Kristiani untuk membangun gereja. Apabila ajaran yang datang dari Tuhan, saudaraku, itu tidak mungkin ajaran itu mengganggu ketertiban orang di luar golongannya. Seperti ajaran kekristenan. Ajaran kekristenan itu ajaran yang penuh kasih. Ajaran yang sangat membawa kedamaian dan sukacita kepada pengikutnya. Tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci maki, mengolok-olok, apalagi mengganggu orang ibadah, mengganggu rumah ibadah. Justru kalau saudara melihat di daerah kantong-kantong Kristen, Bapak Ibu, itu bangunan masjid ya, pembangunan masjid, musola, tempat sholat saudara kita umat Islam itu sangat mudah dibangun, tidak ribet, tidak perlu minta izin kepada si A, si B, si C. Mereka ingin membatasi ibadah kita sebenarnya, tetapi percayalah, mereka tidak akan bisa membatasi iman kekristenan. Mereka tidak bisa membatasi iman percaya kita kepada Yesus. Gedung mereka bisa batasi. Bahkan gedung lagi dibangun, mereka bisa membuat gedung yang lagi dibangun itu tidak jadi dibangun. Tidak bisa dibangun dengan berbagai alasan. Tetapi pertumbuhan iman kekristenan di bangsa dan negara ini tidak bisa mereka hambat. Bagaimana gereja-gereja saat ini banyak dihambat, bahkan ada yang dibakar. Rumah ibadah itu sangat sulit kita bangun. Bahkan kami pernah lagi beribadah persekutuan, ada datang sekelompok orang membubarkan ibadah kami, Bapak Ibu. Tetapi iman percaya kita mereka tidak bisa bubarkan. Semakin dihambat, semakin merambat. Semakin mereka menghalang-halangi, maka akan semakin kelihatan bagaimana ajaran mereka yang katanya rahmatan lil alamin. Semakin mereka halangi, semakin mereka hambat, justru semakin bertumbuh pesat. Ketika saya melihat kejadian di daerah Cilegon, saya tidak syok lagi karena saya pernah berada di dalam agama itu. Memang itulah ya, itulah seperti yang kita lihat, saudaraku. Nah, bagaimana kita lihat, ya begitulah. Sekalipun kita mendengar dari sebagian orang rahmatan lil alamin, damai, segala macam, tetapi semua itu dilihat dari buahnya, dilihat dari tingkah lakunya, dilihat dari pengikutnya. Apakah pengikutnya itu membawa damai, sejahtera dan sukacita, atau justru pengikutnya itu menjadi batu sandungan terhadap orang-orang di sekitarnya? Maka ini adalah tugas kita, berdoa dan kita melangkah pergi untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis. Dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini.
Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.